Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini luar biasa semangat Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan saling berbagi terkait dengan budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar, yang saya banggakan adalah Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam menghadiri kegiatan yang merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Dan materi ini saya menganggap bahwa bukan saja itu adalah suatu tugas yang harus kami sampaikan, tapi ini adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh warga sekolah untuk mempertajam apa yang kita sudah lakukan selama ini. Bapak Ibu, apa yang tercantum dalam materi ini sesuatu hal yang sudah biasa kita lakukan. Selagi saya sampaikan bahwa ini hanya sering dan ini hanya mempertajam apa yang kita sudah pahami. Baik, dalam budaya positif, sebagaimana tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sekarang di guru penggerak kami artinya menyampaikan bahwa sesuatu hal yang kami peroleh di kegiatan program pendidikan guru penggerak itu bagaimana kita membelajarkan siswa. Bukan lagi pembelajaran berpusat pada guru, tapi pembelajaran itu berpusat pada murid. Itu yang diharapkan. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara.
Kemudian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Sebagaimana yang kita lakukan di sekolah ini, ya baik. Kita lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan formatif. Jadi saya berharap Bapak Ibu menyimak pertanyaan di atas. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya berharap Bapak Ibu menyimpan jawaban yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan di akhir materi ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri apakah jawaban yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam materi ini atau tidak sesuai. Jadi saya berharap diingat baik-baik jawabannya tadi. Kemudian selanjutnya topik dalam materi budaya positif. Ini adalah kegiatan saya di kelas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi dalam modul 1.4 budaya positif, inilah materi yang akan kami sampaikan, akan kami seringkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Jadi ini adalah stimulus respon. Ini artinya mempunyai suatu pasangan atau suatu lawan, ya, dari teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau saya mempalkan tangan saya, siapa yang memiliki kontrol untuk membuka? Saya atau Bapak Ibu? Yang membuka kepala tangan saya ini, saya atau Bapak Ibu? Saya sendiri. Ya, untuk mengontrol ini. Saya mau buka atau tidak? Menurut Bapak Ibu, kita sendiri, kan? Mari kita lihat. Ini menurut stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang di kelas atau baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, terkadang kehendak kita itu selalu dikedepankan. Selalu apa yang kita sampaikan itu yang keinginan kita adalah itu yang harus dilaksanakan orang tersebut. Kan terkadang seperti itu. Ternyata menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kita harus memahami seperti kalau di kelas. Kita tahu si A ini harus seperti
seperti apa yang saya inginkan. Menurut teori kontrol, kita harus memahami apa yang dimiliki anak ini, apa yang dimiliki anak tersebut. Jangan kita memaksa kehendak kita, tapi kita memahami apa yang diinginkan anak tersebut. Itu yang dimaksud ini. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang anak-anak selalu menghindari kesalahan karena takut dikatakan kamu bersifat buruk, kamu berakhlak tidak baik. Itu kan yang selama ini terjadi. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku baik, perilaku tidak baik, itu semua memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak tak keluar dari kelas langsung lari, dia punya tujuan. Bukan karena dia berlaku tidak baik, dia merasa bagus karena dia memiliki tujuan. Jadi tidak boleh kita selalu menjustis anak, kamu itu bersikap tidak baik. Anak itu sebenarnya punya tujuan, kenapa dia lakukan itu. Sama kalau terlambat. Ada sesuatu mungkin yang anak itu pedomani sehingga dia terlambat. Apakah itu? Kalau saya terlambat tidak dihukum juga sama guruku. Kan seperti itu. Jadi tidak memberikan ruang anak itu tidak berubah. Jadi bagaimana teori kontrol di situ, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi baik perilaku yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar jawaban Bapak Ibu tadi. Benar. Bahwa yang membuka kepangkalan saya ini adalah saya. Bagaimanapun Bapak Ibu menggoda saya, kalau saya tidak membuka, itu tidak akan saya buka. Karena saya mengontrol diri saya, bukan orang lain. Jadi kesimpulannya, yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu. Jadi walaupun misalnya di kelas, apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu adalah dia laksanakan, bukan berarti Bapak Ibu berhasil mengontrol anak itu, bukan. Tapi anak itu mengizinkan Bapak Ibu untuk mengontrolnya. Itu tanda kutip. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi anak itu mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Sesuatu hal yang biasa kita paksakan itu selalu gagal. Makanya biasa kalau ada anak-anak terlambat, dipanggil hari ini, besok terlambat lagi. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kolaborasi, pemahaman, kita tidak memberikan konsekuensi apa yang seharusnya dilakukan ini anak supaya menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Bukan hukuman, bukan sanksi yang diharapkan anak itu, tapi nilai-nilai kebaikan. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon. Terkadang kalau seperti Bapak Ibu berhasil mengontrol anak Bapak Ibu merasa sudah saya berhasil. Padahal menurut teori kontrol tidak ada yang kalah, semuanya menang. Bapak Ibu berhasil karena Bapak Ibu bisa diberikan izin si anak untuk mengontrol, anak juga berhasil karena anak itu paham bahwa apa yang disarankan dari ibu guru, bapak guru itu adalah suatu hal yang baik. Jadi saling menang, tidak ada yang kalah. Baik. Selanjutnya, makna disiplin. Makna disiplin artinya belajar. Makna disiplin ini menurut Socrates dan Plato itu selalu biasa berpotensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selalu kalau kata disiplin pasti lawannya kepatuhan. Itu yang selalu muncul. Sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ini adalah bukan untuk saya mengajar, tapi kita hanya sering untuk mempertajam apa yang selama ini kita pahami
dan kita lakukan. Nah, ini terbiasa. Hilangkan, kalau kata disiplin, hilangkan digunakan anak mendapatkan itu harus dipatuhi. Nah, bagaimana menimbulkan nilai-nilai yang positif dalam disiplin. Baik, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini menurut Dr. William Kasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Rosen. Sekarang saya tanya Bapak Ibu lagi, motivasi apa yang paling Bapak Ibu butuhkan? Intrinsik atau eksternal, atau internal atau eksternal? Motivasi apa yang Bapak Ibu seharusnya miliki? Ya, internal. Ya, luar biasa. Ternyata guru-gurunya SMP Muhammadiyah 1 adalah guru-guru yang sangat hebat. Kenapa? Karena memilih motivasi internal. Maknanya apa? Kalau kita memiliki motivasi internal, kita tidak menunggu perintah dari kepala sekolah untuk mengembangkan potensi. Itu tidak perlu menunggu. Kita tidak menunggu perintah kepala sekolah untuk menciptakan kedisiplinan. Tidak perlu menunggu perintah orang. Ada keinginan dari dalam untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut webinar dengan keinginan sendiri, itulah motivasi internal. Maknanya apa? Sesuatu yang luar biasa kita dapatkan di situ. Dan ada motivasi untuk berubah. Kalau hanya menunggu dari luar secara eksternal, nanti disuruh baru berbuat, nah itu yang susah. Itulah yang tidak diharapkan di kurikulum Merdeka sekarang. Jadi guru sekarang harus memiliki motivasi internal untuk meningkatkan potensi sebagai seorang pendidik. Jadi saya berharap sama Bapak Ibu tidak berhenti. Anggaplah kita ini adalah kehausan ilmu yang akan selalu mencari sampai nafas ini tidak ada. Itulah kita harus jangan berhenti. Saya sudah bisa sekarang, itu jangan sampai ada di benak kita. Luar biasa Bapak. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, saya kira Bapak Ibu apalagi yang sudah mengajar di kelas 7 sudah mengenal bahwa nilai-nilai yang kita harapkan adalah bagaimana peserta didik itu menjadi atau membentuk dia menjadi profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang selama saya ada di sekolah ini kan sudah kita laksanakan. Tinggal di bagaimana itu dipertajam, bagaimana itu lebih lagi, karena kita itu sesuatu yang kita menganggap kita berhasil jika apa yang kita tanamkan di sini karakter baik atau karakter positif kita tanamkan di sini. Jika ada anak keluar dari sekolah ini tetap konsisten dari apa yang kita sampaikan, tetap konsisten dari apa yang kita bentuk, tidak seperti yang lain. Kita sudah tahu alumni kita yang selesai dari sini, kita sudah bisa bayangkan berapa yang konsisten, berapa yang tidak. Dan kita menganggap itu berhasil jika anak itu lebih baik lagi kalau dia keluar dari sini, bukan menurun. Itu yang kita harapkan. Jadi intinya di sini bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu supaya motivasi instruktifnya anak-anak itu dari dalam
bahwa sesuatu karakter yang saya dapatkan di SMP Muhammadiyah 1 itu adalah hal yang baik yang perlu saya tingkatkan, bukan ditinggalkan. Itu yang saya lihat. Kemudian ada kemandirian. Ini ada kemandirian. Peserta didik sekarang itu harus betul-betul mandiri. Makanya dibekali dengan proyek. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak sekarang sudah cerdas. Dengan berbagai sumber, dia bisa mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Jadi tidak wajarlah kita sebagai seorang pendidik kalau kita tidak mengasah terus ilmu yang kita yang kita harapkan, supaya kita tidak lebih siswa lebih paham tentang sesuatu hal daripada kita. Walaupun itu sebenarnya kita belajar dari siswa, karena siswa itu terkadang jadi sumber belajar. Jadi tidak selamanya siswa diajar terus, siswa juga sumber belajar. Itu. Nah, kebinekaan, bagaimana kita menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang tadinya mungkin anak-anak zaman sekarang kurang mengenal, sekarang dihidupkan kembali supaya dia mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian bergotong royong, harus berkolaborasi, karena tidak akan bisa berjalan sesuatu kalau kita tidak bekerja sama. Itu mustahil kalau hanya kita sendiri yang menjalankan bisa berhasil, itu mustahil. Kemudian kreatif, anak-anak sekarang sudah kreatif, sudah selalu ingin mencoba. Jadi kalau kita guru tidak mencoba juga, jangan sampai dikalah sama anak-anak. Dia selalu ingin tahu. Nah, itu yang tidak selalu. Nah. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ini tadi sudah ada Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa motivasi yang seharusnya Bapak Ibu miliki itu adalah motivasi internal. Ya, isi tujuannya, disiplin positif, motivasi eksternal, ini juga motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Selalu takut salah, maka dia selalu apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan, ada orang yang nanti berbuat kalau ada imbalan. Tidak bisa dipungkiri itu manusiawi. Ada. Nah, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Kita sangat bersyukur kalau misalnya kita mengajar, apa yang kita sampaikan ke anak-anak bisa paham. Kalau kita menyampaikan saja materi, anak-anak respon dengan baik, itu luar biasa, kita bersyukur. Itu yang saya rasakan. Kalau anak-anak merespon dengan baik, luar biasa, malah saya berikan apresiasi. Jadi jangan terlalu pelit dalam memberikan apresiasi kepada anak-anak. Itu jangan. Sekecil apapun yang dilakukan anak-anak harus kita hargai. Nah, kemudian selanjutnya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujinya. Dorongannya eksternal. Nah, sudah ada tadi eksternal. Padahal yang kita harapkan adalah internal. Dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dia eksternal, nanti diperintah baru berbuat. Nah itu, karena anak-anak memiliki motivasi eksternal, nanti diarahkan sama guru baru berbuat. Kalau dia memiliki motivasi internal, baru dia sempat diambil, karena dia menyadari bahwa nilai-nilai kebersihan itu bagus. Nah, itu yang diharapkan. Penghargaan ternyata dapat menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan dapat menurunkan kualitas anak-anak. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak-anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata diberikan penghargaan anak-anak itu mengurangi motivasinya dari anak. Ya,
kami Zoom dengan instruktur kami, ada yang tanyakan itu. Sekarang apa jawabannya? Supaya penghargaan itu tidak menjadi hukuman. Ternyata supaya penghargaan tidak menjadi hukuman, berikanlah dia apresiasi. Jangan penghargaan, tapi apresiasi. Beri pengakuan secara khusus. Diberikan apresiasi secara khusus. Mungkin ada anak-anak yang betul-betul tidak berikan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Mungkin kita panggil, kita berikan pengakuan. Beri pengakuan kepada semua murid di kelas. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan terlalu pelit memberikan apresiasi apapun yang dilakukan anak-anak di kelas. Mereka itu senang. Kenapa? Karena kalau kita memberikan apresiasi, siswa, murid merasa bahwa guru saya perhatian saya. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa semua ramalan siswa tadi hafal, supaya mudah untuk berinteraksi, ya, mudah untuk memberikan sesuatu pujian, penghargaan kepada, walaupun menghapus papan tulis, terima kasih banyak, nah itu apresiasi. Jadi bukan diberikan nanti yang besar-besar baru diberikan apresiasi, tidak, mulai dari kecil sampai yang besar, supaya motivasi intrinsipnya anak-anak itu bisa berhasil. Fokus pada proses. Ini yang utama, fokus pada proses. Jangan keluar dari proses. Misalkan dalam proses pembelajaran, saya memberikan penghargaan dengan konten lain mungkin di luar. Karena anak itu bawakan saya tasku misalnya dari mobil misalnya ke ruangan saya. Itu tidak. Kalau anak itu berlaku pada di kelas itu, silakan berikan penghargaan sesuai dengan proses apa yang dilakukan anak. Masa ambil sampah, lain penghargaan, lain apresiasi yang diberikan. Pasti berkaitan dengan sampah kan, Bapak Ibu? Apakah itu terima kasih sudah diambil sampahnya, terima kasih sudah dibuang sampah pada tempatnya, kan seperti itu. Itu artinya berfokus pada proses. Kemudian ini contoh. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemarin saya perhatikan, tidak membuka. Kemarin saya perhatikan, misalnya saya melihat kamu perhatikan itu siapa siswa murid baru yang ada di kelas kita. Nilai kebajikan yang muncul ini kan selalu bagaimana kita memberikan suatu konsekuensi atau apresiasi yang ujung-ujungnya adalah menghasilkan suatu nilai kebajikan. Oh, ternyata rasa empatimu besar sekali, nak. Kan sudah menolong temanmu kemarin. Ini yang kita harapkan. Saya menghargai pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai kamu peduli dengan teman-teman kamu. Bayangkan, ya, kepedulian saja diberikan apresiasi. Itu sudah luar biasa perlakuannya anak tersebut. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, terima kasih untuk bla 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 apa yang dilakukan, kemudian apa yang nilai apa yang muncul, rasa tanggung jawab. Itu yang muncul. Ada rasa tanggung jawab mengambil sampah yang berserakan. Tindakan dulu. Saya berharap Bapak Ibu lagi memberikan jawaban. Silakan Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Siswa itu karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Ya, gara-gara siswa itu terlambat ke sekolah. Saya bertanya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Jadi disimpan jawabannya lagi Bapak Ibu, disimpan lagi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak, ada kata tidak, mengenakan sepatu sekalian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kali ini olahraga ya. Hukuman. Oke. Bapak Ibu sudah menyimpan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada tadi. Silakan Bapak Ibu lihat jawaban. Ini jawaban. Hampir 100% jawaban Bapak Ibu benar. Yang saya ingat terakhir itu yang Bapak Ibu jawab. Sekarang pertanyaan saya, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Apa perbedaan? Ada unsur pendidikan yang diharapkan muncul dari anak-anak. Kemudian ada sebab akibat. Jawaban Bapak Ibu luar biasa. Makanya saya bilang guru-guru SMP Muhammadiyah 1 adalah guru-guru yang sangat hebat. Tidak semuanya guru, tidak semuanya. Kami saja waktu Zoom dengan instruktur banyak yang salah, Malah responnya Bapak Ibu lebih bagus daripada kami. Kami itu satu instruktur itu lebih 100 orang, itu satu instruktur. Nah, ini kenapa nomor 1 itu hukuman bukan konsekuensi? Mengingat tadi apa yang dilakukan. Masa kita suruh orang menulis pada dia terlambat datang ke sekolah? Kan tidak sesuai dengan hukuman yang dilakukan dengan konsekuensi yang kita berikan atau pelanggaran yang kita berikan tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan. Kalau anak itu terlambat berarti bagaimana anak itu diberikan konsekuensi sesuai dengan keterlambatannya. Contoh, selama ini yang kita lakukan mudah-mudahan tidak kena ini. Seharusnya yang kita lakukan kalau siswa terlambat, biarkan siswa itu tetap sholat duha seperti anak-anak yang lain. Ya, ini dari pendapat saya, karena teman-teman saya yang lain kan tidak sama semua dengan kondisi sekolahnya. Ini menurut saya sesuai dengan yang saya pahami di atas. Kemudian setelah sholat duha, silakan masuk di kelas. Kapan anak-anak dapat konsekuensinya? Mungkin pada saat nanti selesai kita belajar. Jadi anak itu dia bertambah waktunya untuk kita, karena dia menutupi tali yang ketinggalannya pada saat kita mengajar. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak boleh diberikan hukuman disuruh lari atau apa, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bukan nilai yang diharapkan, tapi penyiksaan yang dirasakan anak-anak itu yang muncul. Sama tadi, lari mengelilingi lapangan basket, wajar, ini kan olahraga. Disuruh lari dia, tidak ada masalah. Sekalian juga pemanasan, ya tidak ada masalah. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham sekali, sudah bagus sekali responnya, luar biasa. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu, hanya sharing dan mempertajam. Nah, berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kapan kita tidak memberikan konsekuensi anak-anak itu, anak-anak bisa menilai kita. Kalau saya terlambat, tidak ada pengaruhnya. Ibu tidak tahu saya. Itu yang kita hindari. Kemudian membuat anak sakit fisik, terkadang kalau dia melakukan mungkin secara fisik, itu kalau konsekuensi dia membuat anak merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dia rasa kalau dia selalu diberikan suatu tindakan yang menganggap dia merasa kok selalu saya terlambat.
Kalau saya terlambat pasti dikasih lagi. Saya tidak ada lagi jam istirahat karena jam istirahat saya tutupi untuk mengisi tadi pelajaran yang saya tinggalkan. Kan begitu. Muncul rasa anak. Kalau saya selalu terlambat tidak ada lagi waktu istirahat saya. Nah, makanya dia berusaha. Jadi intinya carilah solusi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya. Anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Disiplin tadi itu mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi itu beda sekali tuh. Makanya nanti hukuman itu dianjurkan karena hukuman itu bernilai negatif di sekolah. Untuk hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti karena dia jengkel, terkadang dia menyakiti dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia mudah menyesuaikan, seperti tadi pasti dikasih lagi. Saya tidak ada lagi jam istirahat karena jam istirahat saya tutupi untuk mengisi tadi pelajaran yang saya tinggalkan. Kan begitu. Muncul rasa anak. Kalau saya selalu terlambat tidak ada lagi waktu istirahat saya. Nah, makanya dia berusaha. Jadi intinya carilah solusi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya. Anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Disiplin tadi itu mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Jadi itu beda sekali. Makanya hukuman itu diajukan karena hukuman itu bernilai negatif di sekolah. Untuk hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti karena dia jengkel, terkadang dia menyakiti dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia mudah menyesuaikan. Seperti tadi, kalau saya terlambat, tidak ada lagi jam istirahat saya tidak mau terlambat lagi deh, supaya jam istirahat saya gunakan untuk istirahat. Nah, itu kan dia menyesuaikan. Dia menyesuaikan karena kapan dia begitu terus, dia sendiri akan rugi. Tidak ada waktunya untuk istirahat. Konsep diri yang buruk, kemudian konsep diri yang baik. Nah, itu kalau konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Selalu biasa anak berpotensi tidak jujur. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dia mematuhi apa-apa yang kita sudah sepakati. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini yang biasa muncul di anak-anak. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Inilah tadi yang saya berikan. Kehilangan haknya anak-anak istirahat, gara-gara menutupi tadi keterlambatannya. Kan itu anak tidak mau seperti itu. Makanya ini kebajikannya dia mau. Berikutnya, apa itu restitusi? Bapak Ibu dengar? Restitusi. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita berlaku semua guru BP sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Makanya biasa saya sampaikan sama anak, kesalahan yang kita perbuat di kelas jangan dibawa keluar dari kelas. Kita selesaikan sama-sama di dalam. Dengan karakter yang lebih kuat, anak-anak itu lebih kuat karakternya. Karena dia sendiri yang menemukan apa yang harus dia lakukan supaya tidak berbuat salah. Sehingga karakternya itu anak-anak lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Restitusi ini tidak bisa kalau hanya siswa. Harus ada kolaborasi dengan guru. Guru memberikan acuan atau panduan bagaimana anak-anak itu mengungkapkan semua apa yang dia sebenarnya inginkan. Itu. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita membantu dia apa sebenarnya yang dia inginkan. Nah, ingat tadi sekarang pembelajaran bukan lagi berpusat pada murid, tapi pembelajaran berpusat pada murid atau siswa. Ini yang diharapkan.
Nah, ini tadi hukuman itu adalah identitas gagal dan dia bersifat penalti. Kemudian konsekuensi restitusi itu adalah identitas sukses, disiplin dan bernilai. Konsekuensi adalah bernilai netral. Kalau restitusi bernilai positif. Nanti kita lihat. Ini sudah ada di atas, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Harus ada pilihan yang diambil anak-anak. Jangan tinggalkan anak itu kalau tidak ada pilihan yang dibuat, karena masalah itu belum selesai. Kalau anak-anak itu sudah menyampaikan keinginannya, sudah menyampaikan apa yang diharapkan, itu adalah restitusi. Nah, alhamdulillah itu yang saya lakukan selama ini. Selama mempelajari materi ini, ternyata saya mengatakan, ternyata selama ini sesuatu hal yang luar biasa manfaatnya yang saya tidak lakukan. Dan akhir ini setelah mempelajari modul ini, saya terapkan. Luar biasa, anak-anak itu bahagia. Malah ada yang mengatakan, saya lagi bu. Anak-anak yang tidak ada pelanggaran mengatakan, saya lagi bu. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu boleh tanya-tanya seperti di kelas 8C, bagaimana kalau Ibu Armina mengajar, itu kita bisa sering-sering di situ, di kelas 8C. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, apalagi kalau anak-anak bermasalah dengan temannya, memperbaiki hubungan dengan anak-anak atau anak-anak dengan guru, itu harus diperbaiki. Makanya kalau bisa, apa yang terjadi di kelas itu jangan sampai keluar. Redamkanlah, selesaikanlah masalah itu, baru kita tinggalkan. Kecuali kalau masalah itu harus didebatkan oleh pihak yang lain yang lebih yang lebih berkompeten, itu mungkin baru bisa kita lakukan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ini tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak tidak dipaksa, kamu harus memilih ini. Tapi kita menawarkan ke anak-anak, apa yang kamu lakukan supaya tidak mengulangi lagi tadi yang terjadi, kesalahan yang kamu lakukan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Anak-anak itu menyampaikan apa yang dia lakukan dan apa yang mampu dia laksanakan. Karena itu saya sudah rasakan. Dia seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia menyadari sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang negatif, yang perlu diperbaiki. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari apa dasarnya ini anak berbuat seperti itu. Jadi sekali lagi tidak boleh kita menjustis anak-anak. Kamu itu pemicu dalam kelas. Kita harus cari apa yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu. Harus kita cari. Apakah perhatian dari rumah tidak ada? Apakah fasilitas yang dia bawa ke sekolah itu tidak mendukung? Banyak hal yang bisa kita cari. Jadi perlahan-lahan kita mempertajam apa yang kita selama ini sudah laksanakan. Insya Allah nanti akan kita mendapatkan nilai-nilai yang kita harapkan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu memiliki motivasi, prinsip. Ada keinginan untuk merubah, ada keinginan untuk memaju. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya anak-anak yang kita bukan tindakannya, karakter. Kemudian fokus pada solusi. Jadi kita berfokus pada solusi, tidak usah membahas yang lain yang bukan dari itu. Jadi kita tetap fokus. Anak-anak sekarang itu pintar juga menilai gurunya. Jadi betul-betul kita harus istilahnya kita seorang pendidik. Saya kira Bapak Ibu luar biasa sudah mengenal siswa kita. Alhamdulillah siswa kita itu semua
artinya memiliki nilai kebaikan, tinggal bagaimana kita mengarahkan yang lebih baik. Itu kita sebut di sini. Nah, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, kita kembalikan kembali ke kelas dengan hati yang senang. Dia senang karena dia menemukan solusi yang dia inginkan, bukan solusi dari Bapak Ibu, tapi solusi yang dia inginkan. Itu yang dia temukan anak, sehingga dia merasa senang kembali lagi ke kelompoknya. Sama kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu berada di SMP Muhammadiyah 1 itu karena Bapak Ibu senang. Bapak Ibu senang berada di sini. Karena hari ini, contoh hari ini, Bapak Ibu hadir semua. Berarti Bapak Ibu ingin berbuat lebih dari apa yang kemarin-kemarin Bapak Ibu lakukan. Jadi itu yang sama dengan siswa Bapak Ibu lakukan. Alhamdulillah saya melihat kerjasama kolaborasi Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah 1 semua senang, semua menyatu dalam satu kelompok, semua berkolaborasi. Itulah yang kita harapkan supaya kita membangun sekolah-sekolah ini dengan unggul yang memiliki karakter-karakternya. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa, ini kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan dulu. Biasa Bapak Ibu membuat di awal pembelajaran ada namanya kontrak belajar. Bapak Ibu biasa lakukan seperti itu. Apa bedanya kontrak belajar dengan keyakinan? Kalau kontrak belajar, mungkin dia mengarahnya bagaimana anak-anak itu mematuhi apa yang kita buat di kontrak belajar. Tapi kalau keyakinan, bagaimana anak-anak menimbulkan suatu nilai. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan keyakinan kelas mulai dari sekarang bisa dilakukan setelah ini. Kalau Bapak Ibu menganggap itu adalah suatu hal yang baik. Contoh yang saya lakukan di kelas. Ini hal sepele. Meminta izin ke WC hanya 1 kali pada saat jam pelajaran saya. Itu tidak ada yang lakukan lebih dari 1 kali. Karena dia sudah mengingat keyakinan. Bapak Ibu melihat di kelas 8C, itu sudah ada keyakinan, malah saya sering grup. Jadi kalau ada siswa, namanya siswa, harus kita perhatikan mulai dari A sampai Z. Itu saya hanya mengingatkan, ingatlah keyakinan yang kita sudah sepakati. Keyakinan itu bukan ibu yang buat, bukan kalian sendiri yang buat, kita sama-sama. Keyakinan itu adalah keyakinan kelas 8C, bukan keyakinan Bu Armina, bukan keyakinan Rasya misalnya, bukan keyakinannya 8C. Itu yang harus dipatuhi. Ini luar biasa pengaruhnya. Makanya saya mengatakan, sekiranya SMP Muhammadiyah 1 guru penggeraknya jangan kami sampai 50%, biar 5 orang, luar biasa sekolah ini. Kalau kita memiliki motivasi intrinsik, itu saja. Walaupun kita mengikuti, kalau kita tidak mau berbuat, itu yang susah. Karena sebagai seorang pendidik, itu tadi saya memiliki harus ada kepemimpinan. Itu. Jadi Bapak, jangan juga Bapak Ibu membuat, berikan ruang kepada anak-anak. Silakan, banyak macam. Ada yang menempel kertas, ini saya keyakinan saya. Ada yang menulis, nanti kita simpulkan. Karena kan terkadang anak-anak bahasanya mirip, tapi tujuannya sama. Nanti kita menyimpulkan. Apa ya? Yang jelas keyakinan itu bagaimana kita susun supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Bukan untuk dipatuhi, tapi anak-anak diharapkan anak-anak itu memiliki nilai-nilai yang ada dalam keyakinan. Kan terkadang anak-anak kalau kita tidak perhatikan, tidak ada di sini. Biasa kalau kita tidak melihat keluar dari kelas tanpa izin, itu saya sudah diatur semua di keyakinan. Tidak boleh meninggalkan ruang kelas.
meninggalkan ruang kelas dengan meminta izin kepada guru. Dan cara nanti menyusun keyakinan Bapak Ibu, tidak hindari kata tidak dan hindari kata dilarang. Intinya hindari kata-kata negatif. Bagaimana Bapak Ibu mengolah bahasa itu supaya tidak ada tanda negatif di dalam. Karena itu kalau ada tanda negatif akan terbenak itu terus yang di anak. Jadi kita menghindari kata-kata negatif. Nah, sekira itu, jadi Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas karena ini baru awal semester. Jadi boleh dilakukan kalau itu dianggap Bapak Ibu mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu untuk berjalan dengan baik. Kemudian dari peraturan kelas yang ada, keluar jadi keyakinan kelas. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Insya Allah kalau berjalan keyakinan kelas, lingkungan kelas itu nyaman. Bikin lagi di situ. Pada saat guru berbicara, siswa diam. Tidak ada yang berbicara. Nah, makanya tadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, bukan pilihan, tapi harus terjadi. Nah, itu. Kalau ini semua berlaku, lahirlah budaya positif di sekolah. Jangankan di sekolah, di rumah. Coba kalau kita marahin terus anak di rumah, akan muncul rasa melawan. Karena kita tidak pahami apa keinginannya anak. Kita tidak pahami itu. Nah, jadi itu kalau kita belum sanggup melakukan di sekolah karena jumlah siswa yang banyak, belajarlah dari rumah. Kalau misalnya ada anak di rumah, susah untuk dikontrol. Kita cari tahu apa sebenarnya kita inginkan. Apa? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, kemudian berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel P, ini tabel P, kemudian ada tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku, format, bekerja. Nah, boleh Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada kesempatan kita sering-sering lagi. Mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu yang mendaftar CGP tahun ini bisa menemani saya. Amin. Saya berharap itu supaya ada yang bisa bukan hal menemani saya untuk berpikir bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda baik kepada siswa maupun kepada warga sekolah. Itu yang kita harapkan. Kemudian peraturan keyakinan, jadi ini bedanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan keyakinan yang kita harapkan adalah dia bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi selalu ada keyakinan, makanya tadi peraturan kelas muncul keyakinan kelas supaya ada nilai yang kita harapkan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis. Bertahan hidup, kita butuh makanan. Kita butuh rumah, kan? Seperti itu. Kita butuh kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup atau fisiologis. Sedangkan keempat kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak kita memberontak di sekolah, ternyata kurang kasih sayang dari rumah. Jadi kalau kita di sekolah tidak memberikan itu, maka muncullah anak-anak yang seperti itu. Rasa kasih sayang ini dia identiknya selalu ingin diperhatikan. Ini selalu ingin diperhatikan. Dan dia selalu ingin diterima. Selalu ingin diterima. Jadi ini kasih sayang
dia selalu ingin berinteraksi dengan orang. Nah itu tadi. Jadi manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu berinteraksi. Itu yang ada di sini. Kemudian yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini bagaimana orang berbuat untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, apakah itu kompetensi? Apakah itu keterampilan? Dan dia itu tidak dia tidak selalu tergantung sama orang. Itu penguasaan. Selalu dia membuat sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi kalau orang punya kompetensi tinggi, punya keterampilan, dia berada di situ. Jadi tidak selamanya penguasaan itu tidak baik. Ini kompetensinya tinggi. Orang-orang yang di sini. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini orangnya mandiri. Dia senang bergerak. Dia senang mencoba-coba. Barang kalau saya katakan, disinilah orang yang berinovasi. Dia selalu melakukan hal-hal yang baru. Ini di sini kebebasan. Itu semua ternyata kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kesenangan. Ada orang yang senang kondisinya kondisinya selalu gembira, selalu senang, selalu asik. Kan ada yang seperti itu. Kemudian dia juga dia tidak senang jika kondisi itu tidak ramai. Ada orang yang seperti itu. Nah, itu di kebutuhan dasar dia kesenangan. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, yang membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi. Kebutuhan dasar Anda ini menurut Dr. William Lasser menyebutkan seperti semacam album foto. Biasanya kalau kita buat album foto kan yang foto-foto terbaik, foto-foto terbaik yang kita simpan di situ kan. Kita buat portofolio di kelas, karya-karya yang terbaik. Nah, ternyata itulah dunia berkualitas. Kita menyimpan sesuatu hal yang baik. Nah, kenapa? Bisa jadi itu adalah suatu referensi yang kita akan lakukan atau jadikan referensi untuk berbuat yang lebih baik. Nah, ternyata kita ada yang cuma begitu. Dunia berkualitas. Ada album foto yang kita kumpulkan. Nah, jangan sampai kebaikan kita ditutupi, kebaikan kita yang 100.000 ditutupi oleh satu kesalahan. Itu yang kita ingat. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Sudah bagus? Ini ada motivasi, ada identitas gagal. Kemudian identitas berhasil sukses. Oke, saya ulang, ada motivasi, ada identitas gagal, kontrol dari luar, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga, kemudian identitas berhasil, kontrol dari dalam. Nah, saya kira ini sudah, nanti Bapak Ibu boleh kalau misalnya ingin lebih mendalami lebih dalam,
boleh nanti ambil materinya. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini yang harus kita miliki. Segitiga restitusi ini tidak boleh dilaksanakan dengan terbalik, harus berstruktur. Ini yang harus kita jalankan supaya membantu guru BP. Validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini ada 3. Kalau misalkan ada masalah yang terjadi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Misalkan anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa penyebab kamu lakukan? Apa yang mendorong kamu lakukan? Kemudian validasi kebutuhan, kita memberikan ke anak-anak, menyampaikan makna yang seharusnya dia lakukan. Itu harus ada maknanya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita stabilkan dulu, kita menyadarkan anak-anak itu apa yang dia lakukan, kenapa dia lakukan. Jangan langsung memberikan sesuatu penekanan yang anak-anak itu tidak mau berpikir. Jadi istilahnya kalau olahraga dilakukan dulu pemanasan dulu, baru masuk di inti. Setelah inti lakukan lagi terakhir, pendinginan. Di situ langsung keyakinan apa yang dia harusnya inginkan. Validasi kebutuhan. Jadi lihat Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang saya lakukan. Ini ada siswa yang terlambat. Ini salah satu contoh. Saya sudah ada 3 video dalam masalah ini. Ya, kalau ini siswa yang terlambat, ditanya kenapa selalu terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Tidak ada yang bangunkan. Kenapa tidak? Ibu saya pergi menjual subuh-subuh. Kan kita tahu kondisinya. Apa dampaknya kalau kamu terlambat? Apa dampaknya ke kamu? Jadi disadarkan lagi. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Jadi ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Ini ya, menstabilkan, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Saya kemarin di kelas 8C, saya sebentar mengajar. Ya, untuk belajar kan kita tadarus dengan doa. Ada duduk tenang mengaji. Ada 2 siswa itu bercerita. Saya diam saja, ikuti teman yang mengaji, ikuti. Saya diam saja. Setelah selesai, saya panggil. Tahu nak, kenapa saya panggil? Tahu itu. Kenapa nak? Tadi saya tidak mengaji. Itu dia sadar kesalahannya. Tanpa saya bilang, kenapa kamu tidak mengaji? Itu dia sadari. Jadi saya bilang, kenapa nak sampai kita tidak mengaji? Saya tidak bawa Al-Quran. Dia bilang begitu, saya tidak bawa Al-Quran. Sekarang dia tahu manfaatnya mengaji sebelum belajar. Dia tahu itu sesuatu hal yang baik supaya saya lancar mengaji. Dia sendiri
cerita, bukan saya. Saya hanya menutup pertanyaan. Dia bukan saya yang menjawab. Sesuatu hal yang baik supaya saya lancar mengaji. Dia bilang begitu. Mungkin dikenal dengan Hamid. Kebetulan Hamid dan Regan itu cuma Regan pada saat itu tidak hadir. Ya, pada saat itu. Kemudian, setelah tanya, sekarang karena kita sudah tahu kesalahan dan sudah tahu manfaatnya kalau kita mengaji, pertanyaannya Ibu, apa yang kita lakukan supaya tindakan yang seperti tadi atau kemarin itu tidak berulang? Apa dia bilang? Saya akan bawa Al-Quran dan saya akan mengaji. Saya ulang-ulangi ke surah yang tadi dibaca. Itu bukan saya memberikan solusi, dia sendiri yang memberikan solusi. Ada lagi siswa saya tidak mengerjakan PR. Saya bilang apa solusi supaya tugasnya bisa diselesaikan semua? Karena ini anak tidak percaya diri. Apa dia bilang sama saya? Saya akan datang ke rumahnya teman yang dekat-dekat dari rumah saya. Itu solusinya. Jadi suatu keyakinan yang dia mampu lakukan dan bisa dia jalankan. Jadi sekali lagi jangan menjudge anak-anak dengan kemampuan atau perilaku yang dia lakukan, tapi carilah dia solusinya. Kita akan akrab dengan anak-anak. Jadi itu yang saya lakukan. Sudah ada 4 kasus lagi, tapi satu kasus ini sama, ada di 7A. Itu begitu juga tidak mengaji. Hal-hal begitu kalau kita tidak tangani, itu bisa berdampak dengan hal yang lain. Kenapa? Karena keyakinan tadi tujuannya adalah bagaimana membantu kita supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik di kelas. Karena kapan ada yang tidak bekerja sama dengan baik, maka muncullah kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Itu yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Saya berharap kepada Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ini bukan menggurui atau mengajar Bapak Ibu. Bagaimana mempertajam apa yang kita sudah lakukan, karena dari awal sampai akhir semua kita sudah lakukan di sini. Tinggal bagaimana kita konsisten, bagaimana kita pertajam supaya tercipta budaya-budaya positif di sekolah. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah memberikan saya waktu untuk menyampaikan suatu tugas dan menyampaikan suatu kewajiban sebagai seorang pendidik untuk membagi kepada teman-teman agar kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik. Terima kasih banyak. Guru-guru hebat, guru-guru SMP Muhammadiyah 1. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.